Orang Barat ada nggak yang secara jujur mengakui bahwasanya mereka berhutang kepada Muslim? Ternyata ada. Saya sudah baca bukunya. Contohnya ini, namanya Tim Wallace Murphy. Ini sejarawan Irlandia. Judul bukunya sangat menarik, What Islam Did for Us. Ini menggemparkan orang Barat. Kok bisa orang Barat malah mengakui kejayaan Islam ini gimana? Tapi dia menulisnya dengan objektif, ya terima adanya. Kalau Muslim memang berpengaruh, kenapa enggak? Mungkin sebelum ini ada yang sudah pernah menulis, namanya Michael Hart, ya, judul bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Tidak bisa menafikan lagi, ya, selain harus mencatatkan Nabi Muhammad sebagai orang pertama. Nggak ada jalan lain, karena susah, udah mau disusun-susun, mau masukkan Isaac Newton, ternyata ininya kalah pengaruhnya. Masih kalah dengan Nabi Muhammad karena menghasilkan struktur peradaban yang luar biasa tadi. Akhirnya ya Isaac Newton nomor 2 lah. Itu pun udah berusaha semaksimal mungkin nggak bisa. Ini salah satu contoh yang lain. Ini bukunya tebel loh ya. Saya cuma ambil segini saja, satu paragraf saja. Kita sebagai orang Barat ini mempunyai hutang yang besar dan tak ternilai terhadap kaum Muslim yang selamanya tidak akan pernah bisa dibayar. Can be never fully repaid. Karena kenapa? Mereka bisa bangkit dari keterpurukan, menerjemahkan karya-karya Muslim. Mereka tidak membayar royalti. Mereka bayar royalti ke keluarganya Ibnu Sina enggak? Enggak. Bayar royalti ke keluarganya Ibnu Rus kan enggak. Semuanya serba gratis ilmu yang mereka dapatkan dari Muslim itu. Makanya kalau ini dijadikan hutang, enggak bakalan mereka bisa membayar hutang mereka kepada orang-orang Muslim. Ini yang nulis orang Barat sendiri. Sekarang ada tokoh yang lain, namanya Edward Grant, The Foundation of Modern Sciences in the Middle Age. Ini terakhir, they faced on obvious choices, learn from their superiors or remain inferior forever. Artinya orang Barat itu, orang saintis Barat itu hanya berhadapan pada 2 pilihan saja. Yang pertama, harus belajar kepada superioritas kaum Muslim karena mereka sudah berjaya, atau tetap seperti ini saja sehingga menjadi bangsa yang inferior terus, nggak bakalan berkembang. Ternyata akhirnya mereka malah memilih yang pertama sehingga bisa maju menjadi negara atau peradaban yang superior. Karena kalau enggak, mereka harus memilih yang kedua, tetap menjadi bangsa yang inferior, tidak superior. Jadi jelas mereka menjadi superior itu karena belajar dari orang Islam. Ini yang terakhir.